Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini saya Muhammad Adur Mubarok dari Sistem Informasi STT Terpadu Nurul Fikri angkatan 2020 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi SDM Sumber Daya Manusia menggunakan platform Orange HRM. Oke, ini pendahuluannya. Di sini nama perusahaan atau organisasi saya yaitu PT Insyaallah Barokah dengan sistem informasi Orange HRM. Nah, tujuan dari adanya tugas akhir ini ialah agar PT Insyaallah Barokah dapat mengelola karyawan dan mengimplementasikan Orange HRM berbasis web dan menyelesaikan manajemen agar lebih optimal dan terstruktur. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, instalasi. Ketiga, nama dan struktur organisasi. Keempat, karyawan dan jabatan. Kelima, rekrutmen dan simulasi. Keenam, time dan sistem penugasan proyek. Ketujuh, performance proses penilaian. 8, sistem gaji. Kesembilan, cuti atau leave. Ke-10, sistem pemberian pegawai. Dan terakhir, penutup. Oke, ini bagaimana cara instalasi Orange HRM pada Windows 8 yang saya miliki. Yang pertama, saya download dulu filenya. Orange HRM sudah disediakan oleh dosen Bapak Suhendi. Kemudian dilakukan instalasi secara menyeluruh. Nah, pastikan antivirus telah dinonaktifkan agar bisa terinstall. Kemudian cek juga sistem rekrutmen, sistem kebutuhan yang harus terpenuhi semua. Kemudian login dengan username dan password yang telah di-input pada proses instalasi, kemudian masuk ke dalam halaman utama Orange HRM dan Orange HRM siap digunakan. Kemudian kita masuk ke membuat nama dan struktur organisasi. Membuat nama dan struktur organisasi atau perusahaan di Orange HRM dengan bentuk organisasi bisa berupa PT, yayasan, CV, perkumpulan, ataupun startup. Gitu. Nah, membuat struktur organisasi ini minimal ada 5 jabatan yang akan diisi dengan 5 SDM. Tiap SDM harus memiliki jabatan meskipun bukan manajer atau supervisor. Nah, ini struktur dari organisasi saya. Bisa dilihat di sini ada PT. Nama organisasi PT Insyaallah Berkah. Dengan nomor telepon segini, email ini, dan ada visi misinya di bagian note. Nah, untuk organisasi terstruktur, ada direktur, ada 2 divisi SDM dan keuangan, ada subdivisi lagi di bidang fundraising sama bidang SDM. Kemudian di divisi pemasaran dan operasional ada subdivisi lagi, yaitu bidang produksi dan pemasaran. Selanjutnya ada karyawan dan jabatan. Masukkan informasi nama, jabatan, deskripsi, dan spesifikasi di atas ke Orange HRM, membuat dan memasukkan nama SDM dan berikan akses login seperti pada gambar detail karyawan dan tambahkan karyawan dan jabatan. Nah, ini detail karyawan dari direktur. Bisa dilihat ada namanya dan ada akun loginnya juga. Kemudian untuk seluruh staff ini yang ada datanya di Orange HRM saya. Ada segini staffnya. Ada seluruh jabatan, ada direktur, manajer divisi pemasaran dan operasional, manajer SDM dan keuangan, ada staf keuangan, ada staf operasional, ada staf pemasaran, ada staf SDM. Kemudian ada rekrutmen dan simulasi. Nah, di sini akan adanya informasi lowongan pekerjaan yang dipergunakan untuk menambah SDM yang sedang kosong jabatannya
atau tidak ada orang. Nah, di sini caranya kita edit job vacancy, kemudian akan muncul RSS feed URL sama web page URL. Nah, nanti si calon pegawai atau pelamar mengklik web page URL, kemudian kemudian di apply, kemudian mengisi sesuai dengan apply. Ini contohnya saya di apply Scrum Master. Ada full name, ada email, diisi, kemudian research, diupload, kemudian keynote Scrum Master. Nah, nanti habis itu si calon kandidat akan melakukan perjalanan untuk sampai bisa menjadi karyawan seperti kandidat history yang ini. Oke, selanjutnya timesheet dan sistem penugasan. Nah, di uji coba kali ini, manajer meminta kepada staff untuk membuat laporan project. Nah, yang meminta laporan project ini adalah HRD dari PT Insya Allah Berkah. Menyuruh membuat laporan kepada staffnya adalah si Udin Alaidin. Nah, kemudian sudah diberikan tugas yaitu divisi pemasaran, pelatihan digital marketing, projectnya ada project adminnya HRD Insya Allah Berkah, deskripsinya pelatihan untuk internal SDM divisi pemasaran. Kemudian ada kegiatan yang harus dilakukan oleh Sudin. Kegiatan kerjaan untuk Sudin ada 3, yaitu membuat situs web perusahaan, terus sama SO terhadap web, sama soft skill dan hard skill selling. Oke. Kemudian manajernya Katarina Klais melihat laporan dan menolak laporan, di reject. Safudin merubah lagi dan mengirimkan kembali laporannya dan berhasil disubmit dan melihat laporan dan laporannya diterima. Kemudian ada performance dan proses penilaian. Nah, di sini admin membuat KIP dengan minimal 3 ciri kinerja utama. Membuat penilaian ke salah satu pegawai yaitu si Udin Alaidin, kemudian pegawai si Udin Alaidin menilai diri sendiri, terus manajer mengevaluasi penilaian yang diberikan kepada si Udin. Jikalau sudah selesai, penilaian dituntaskan untuk diselesaikan oleh manajer. Seperti pada gambar berikut. Ada manager review, ada staff review. Kemudian sistem gaji. Nah, ini ada jenis pay grade-nya. Sudah tertera di situ. Ada yang buat direktur, manajer, staff, tunjangan direktur, tunjangan manajer, tunjangan staff. Sudah lengkap di situ. Dan kemudian ada contoh dari gaji seutuhnya yang diterima oleh direktur. Gajinya doang itu 30 juta dan tunjangannya 7 juta. Oke, membuat pay grade seperti itu. Selanjutnya ada cuti atau leave. Nah, di sini akan dibuat periode cuti terlebih dahulu. Nah, kemudian dibuat periode cuti berapa lama, misalnya dari Desember 2021 sampai Desember 2022. Kemudian ada tipe cutinya, yaitu ada 3, melahirkan, cuti menikah, cuti tahunan, sama libur bersama. Nah, Udin cuti menikah seperti contoh berikut. Udin cuti menikah dan ada ad leave environment seperti itu, dan Katarina Klais cuti melahirkan seperti berikut. Dan keduanya di-approve oleh direktur request dari Udin sama Katarina. Terus ada pemberitaan karyawan. Nah, ini sistem pemberitaan karyawan ini bisa pertama kita cek employee list-nya dulu, siapa karyawan yang mau diberhentiin. Kemudian contohnya kita si Udin ini mau kita berhentiin, kemudian ke job, edit, dan terminate employee. Nah, kemudian kalau udah terminate, terus dikasih alasannya kenapa diberhentiin, kemudian dicek lagi ke employee list, apakah benar-benar si Udin ini udah diberhentiin apa belum. Selanjutnya, nah, penutup. Kesimpulan dari seluruh tugas akhir ini ialah
hasil implementasi aplikasi Orange HRM berbasis web pada PT Insya Allah Berkah ini sudah bisa dikatakan sangat memenuhi standar pengelolaan sumber daya manusia. Adanya sistem informasi ini sangat membantu perusahaan dalam pengelolaan research sumber daya manusia jika dalam implementasinya sudah tepat, sehingga segala kebutuhan dari perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dapat terintegrasi dengan baik dan efisien. Sarannya, aplikasi Orange HRM ini diharapkan lebih compatible dan fleksibel untuk seluruh perusahaan yang memang nantinya akan digunakan sebagai sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia. Dikarenakan dalam instalasi masih ada standar sistem yang harus disesuaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.